Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 negara dengan skuad termahal di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Yang pertama adalah tim nasional Jepang teman-teman, di mana timnas Jepang U23 menjadi tim dengan skuad termahal di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini, di mana harga skuad mereka saat ini adalah 219,01 miliar rupiah dari total 23 pemain yang mereka bawa untuk menghadapi Piala Asia U23 tahun 2024. Dan pemain termahal mereka adalah Hosoya Mao teman-teman, di mana pemain klub Liga 1 Jepang Kashiwa Reysol ini memiliki harga pasar 27,81 miliar rupiah. Hosoya Mao ini juga tercatat sebagai salah satu penggawa timnas senior Jepang yang dibawa ke ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Sedangkan pencapaian timnas Jepang di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah di mana pada tahun 2013 lalu mereka sukses lolos hingga babak 8 besar, dan pada Piala Asia U23 tahun 2016 mereka pernah menjadi juara, dan di Piala Asia U23 tahun 2018 mereka lolos hingga babak 8 besar, dan di Piala Asia U23 tahun 2020 langkah mereka ternyata terhenti di fase grup, dan di Piala Asia U23 tahun 2022 mereka sukses menjadi tim peringkat 3 teman-teman. Dan dengan harga yang setinggi ini membuat timnas Jepang menjadi salah satu tim favorit juara di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan negara dengan skuad termahal kedua di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 adalah tim nasional Korea Selatan U23, di mana harga skuad timnas Korea Selatan U23 saat ini adalah 195,98 miliar rupiah. Dan pemain termahal mereka saat ini adalah Yang Yunjun teman-teman, di mana pemain inti Celtic yang bermain di Liga Skotlandia ini memiliki harga pasar 34,76 miliar rupiah. Akan tetapi ada isu yang mengatakan bahwa Yang Yunjun tidak dilepas Celtic ke Korea Selatan U23 sejauh ini, maka kemungkinan besar pemain ini batal tampil di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Jika Yang Yunjun batal tampil di ajang Piala Asia U23 tahun 2024, maka harga skuad timnas Korea Selatan akan turun menjadi 161,22 miliar rupiah. Dan pemain termahal mereka juga akan berpindah menjadi ke pemain bernama Bae Junho yang merupakan pemain inti di Stoke City yang bermain di Liga 2 Inggris dan memiliki harga pasar 26,07 miliar rupiah teman-teman. Dan pencapaian timnas Korea Selatan U23 di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah di mana pada tahun 2013 lalu mereka sukses menjadi tim peringkat 4. Dan di Piala Asia U23 2016, mereka sukses menjadi runner-up. Dan di Piala Asia U23 tahun 2018, mereka menjadi tim peringkat 4. Dan di Piala Asia U23 tahun 2020, mereka sukses menjadi juara. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2022, langkah mereka terhenti di fase grup, teman-teman. Dan negara ketiga dengan skuad termahal di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah timnas Uzbekistan U23. Harga pasar dari skuad timnas Uzbekistan saat ini adalah 169,47 miliar rupiah. Harga ini merupakan total keseluruhan dari 23 pemain yang mereka bawa untuk menghadapi Piala Asia U23 edisi ke-6 tersebut. Dan pemain termahal timnas Uzbekistan U23 saat ini adalah Kolmatov Divor, di mana Kolmatov ini tercatat sebagai pemain inti di salah satu klub top Uzbekistan yaitu Pakhtakor Tashkent, teman-teman. Harga pasar dari gelandang serang berusia 21 tahun ini adalah 13,04 miliar rupiah. Sedangkan pencapaian timnas Uzbekistan U23 di ajang Piala Asia sejauh ini adalah di mana di Piala Asia U23 tahun 2013 dan juga 2016 langkah mereka terhenti di fase grup, dan di Piala Asia U23 tahun 2018 mereka sukses menjadi juara, sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2020 mereka menjadi tim peringkat 4. Dan di Piala Asia U23 tahun 2022, mereka sukses menjadi runner-up, teman-teman. Dan selanjutnya, negara dengan skuad termahal keempat di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah Australia U23. Harga pasar dari timnas Australia U23 adalah 116,02 miliar rupiah. Angka ini dari total 23 pemain yang dibawa Australia untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Sedangkan pemain termahal mereka adalah Garang Kuol, di mana Garang Kuol ini adalah pemain yang dipinjam FC Volendam dari Newcastle United dan memiliki harga pasar 12,17 miliar rupiah. Australia sendiri pencapaiannya di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah
di mana 2013 mereka pernah lolos hingga babak 8 besar, dan di Piala Asia U23 2016 dan juga 2018 langkah mereka terhenti di fase grup, sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2020 mereka sukses menjadi tim peringkat 3, dan di Piala Asia U23 tahun 2022 mereka sukses menjadi tim peringkat 4, teman-teman. Dan Australia sendiri kita ketahui bersama menjadi salah satu lawan Indonesia di grup A Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan negara dengan skuad termahal kelima di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 adalah tim nasional Indonesia U23. Indonesia sendiri memiliki harga pasar 77,78 miliar rupiah, di mana angka ini merupakan total dari 23 pemain yang dibawa Indonesia ke ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Dan pemain termahal dari timnas Indonesia U23 adalah Rizky Ridho, teman-teman, di mana pemain inti Persija Jakarta ini memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah. Dan kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 ini menjadi tim debutan, satu-satunya tim debutan, yang artinya timnas kita di putaran final Piala Asia U23 edisi sebelumnya, yaitu edisi 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022, tidak ikut serta karena tidak lolos dari babak kualifikasi. Dan inilah, teman-teman, 5 negara dengan skuad termahal di Piala Asia U23 tahun 2024. Dari yang pertama ada timnas Jepang, teman-teman, yang kedua timnas Korea Selatan, yang ketiga timnas Uzbekistan, yang keempat timnas Australia, dan yang kelima timnas Indonesia. Dan jika kita bandingkan dengan 2 negara lain yang berada di grup A Piala Asia U23 tahun 2024, harga skuad dari timnas Indonesia ini masih lebih tinggi, teman-teman. Di mana jika kita bandingkan dengan Qatar U23, harga skuad Indonesia bisa dikatakan 2 kali lipat dari harga skuad timnas Qatar, teman-teman. Hampir 2 kali lipat, karena harga skuad dari timnas Qatar U23 saat ini adalah 46,50 miliar rupiah dari 23 pemain yang mereka daftarkan di Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan jika kita bandingkan lagi dengan Yordania, tentu semakin jauh, teman-teman, karena harga skuad timnas Yordania adalah 19,99 miliar rupiah. Jadi di grup A Piala Asia U23 tahun 2024, negara dengan skuad termahalnya adalah Australia U23, dan yang kedua Indonesia U23, yang ketiga Qatar U23, dan yang keempat adalah Yordania U23. Dan jika kita bandingkan lagi dengan sesama negara ASEAN yang tampil di putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 ini, harga skuad timnas Indonesia sendiri masih lebih tinggi dibandingkan mereka. Seperti Vietnam sendiri saat ini memiliki harga skuad 40,59 miliar rupiah, Thailand 35,20 miliar rupiah, dan juga Malaysia yang memiliki harga skuad 34,33 miliar rupiah. Jadi Indonesia menjadi negara ASEAN termahal di Piala Asia U23 tahun 2024. Dan bagaimana jika kita bandingkan dengan sang juara bertahan, yaitu timnas Arab Saudi U23? Ternyata harga skuad Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga skuad dari Arab Saudi U23, di mana harga skuad timnas Arab Saudi U23 adalah 26,68 miliar rupiah dari total 23 pemain. Walaupun harga skuad Arab Saudi ternyata jauh lebih rendah dibandingkan harga skuad timnas Indonesia, akan tetapi dalam laga uji coba yang berlangsung di awal April kemarin, ternyata timnas kita kalah, teman-teman. Hal ini tidak lepas dari pengalaman Arab Saudi yang sudah jauh lebih berpengalaman tampil di putaran final Piala Asia U23 sejauh ini dibandingkan Indonesia yang memang masih mencari pengalaman, teman-teman, alias belum memiliki pengalaman di putaran final. Dan semoga saja jika kedua tim ini bertemu lagi, Indonesia bisa lebih unggul dibandingkan Arab Saudi, mengingat harga skuad kita juga jauh lebih elit dibandingkan mereka, teman-teman. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, bahwa target dari timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini adalah lolos hingga babak 8 besar, minimal lolos dari fase grup atau babak 8 besar, teman-teman. Itu adalah target dari PSSI kepada pelatih kepala Sintayong, sedangkan Sintayong sendiri memiliki target tersendiri di mana ia ingin membawa timnas Indonesia U23 minimal lolos hingga babak semifinal sehingga bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Hal ini tidak mengherankan karena Sintayong sendiri terlihat cukup percaya diri akan punggawa timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan kita juga bisa lihat, teman-teman, bahwa Indonesia masuk dalam 5 besar skuad termahal di Piala Asia U23 2024 ini. Jadi tidak mengherankan jika Sintayong memiliki target tersendiri yang cukup tinggi di ajang ini, teman-teman.
Dan semoga saja timnas kita bisa melangkah lebih jauh di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini, walaupun ini menjadi debut timnas kita di ajang ini, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman.